setelah Lebaran ramai sekali fans, penggemar, dan pencinta sinetron Dunia Terbalik. Saya mau bagi-bagi THR. Saya mau kasih sedikit rezeki buat fans-fans yang hadir di sini. Ayo pemirsa, ikutin saya. Cinta dan kasih ilahi Robbi. Suasana hari keempat Lebaran dimanfaatkan oleh para pemain sinetron Dunia Terbalik yang telah menjalani syuting untuk menjalin silaturahmi dengan para penggemar yang sengaja datang ke lokasi syuting Dunia Terbalik. Ajang silaturahmi ini pun dimanfaatkan oleh sejumlah pemain serial drama terbaik garapan RCTI ini untuk berfoto bersama dan bertegur sapa dengan masyarakat yang datang dari wilayah Jabodetabek. Banyaknya masyarakat yang begitu antusias ingin melihat secara langsung para pemain serial Dunia Terbalik, sontak membuat sejumlah pemain sinetron Dunia Terbalik tergerak untuk melakukan tradisi bagi-bagi uang THR seperti yang telah mereka lakukan bersama keluarga mereka saat hari kemenangan tiba. Halo pemirsa Intens, saya sekarang berada di lokasi syuting Dunia Terbalik. Ini alhamdulillah penggemar dan fans-fans sinetron Dunia Terbalik mereka sudah hadir semua di sini. Nah, ini saya mau kasih buat anak-anak kecil semua. Ini siapa namanya, Dek? Lutfi. Siapa? Lutfi. Lutfi. Udah sekolah belum? Udah. Kelas berapa? Kelas PAUD. Kelas PAUD. Lutfi datang ke sini mau ngapain sih? Om Idoy. Bener nih. Oke, alhamdulillah. Oke, kalau gitu nih Lutfi kasih buat beli permen. Tangan kanan. Oke, makasih. Adik siapa namanya? Rafa. Rafa. Udah sekolah belum sayang? Udah. Udah. Kelas berapa? Kelas berapa? 5. Kelas 5. Oke, adik Rafa pinter sekali. Sekecil ini udah kelas 5. Oke. Karena saking pintarnya, ini kasih buat beli permen ya. Kalau masalah tradisi emang udah dari zaman nenek moyang kita lah ya. Kalau kita mempunyai rezeki sedikit, itu kita berkewajiban untuk memberikan atau bersedekah buat orang-orang yang memang berhak menerimanya. Satu. Ya. Senang banget karena penonton Dunia Terbalik semuanya pada datang semua ke sini. Mereka masih pada libur ibu-ibu ya? Pada mau nonton siapa? Om Aceh. Kenapa pada suka sama Aceh sih? Senang banget. Baik katanya, alhamdulillah ya. Keakraban tak hanya terasa di luar lokasi syuting sinetron Dunia Terbalik. Di dalam base camp yang menjadi tempat kumpul seluruh pemain juga menjadi pemandangan tak biasa. Pasalnya kehadiran para istri bintang utama sinetron ini seperti Della Puspita, Tike Priyatnakusuma, dan Denaya Bintang Asmi sebagai istri Aceng, Dadang, dan Akum yang baru saja pulang ke Ciraos usai menjadi tenaga kerja wanita di luar negeri membuat suasana di lokasi syuting semakin berwarna. Benarkah seringnya berdialog dengan bahasa Sunda membuat EM dan Esi dipaksa menghilangkan sejenak logat Jawa mereka? Kalau aku sebagai EM kan memang orang Sunda banget, sedangkan aku orang Jawa. Di sini tuh Sundanya Sunda, terus yang kalem banget. Sedangkan kan selama ini peran aku kan antagonis ya, yang wah terus itu yang Betawi kebanyakan. Jadi awal-awal masuk memang agak kagok banget, susah lah. Latihan buat mudah, kayak orang di training nih. Apalagi kan pasangannya artis senior, tua. Maaf ya Mas Agus ya, maaf. Banyak dibantu sama Mas Agus. Kurang lebih saya sama sih, sama nggak jauh dari karakter aslinya. Ya kalem-kalem gitu kan ya. Kok muji diri deh. EM sama Della bertolak belakang banget sih ya. Aku orangnya kan kalau ngomong ceplas-ceplos ya, judes, aslinya tuh judes. Tapi di sini aku dikit-dikit nangis gitu, dikit-dikit kayaknya tersinggung, cemburuan. Aku nggak cemburuan orangnya, tapi dicemburu ini. Aku ngelevinnya kamu, bukan postingan. Merasa memiliki kecocokan, EM dan Esi pun diam-diam sepakat untuk menjodohkan Edward dan Febri. Kabarnya sebagai ibu, EM menangkap sinyal-sinyal cinta terpendam Edward untuk anak gadis Akum dan Esi itu.
Lantas benarkah Edward dibuat salah tingkah ketika harus menyatakan perasaannya di depan Esi, ibunda Febri? Esi, nanti kita teh gimana kalau Edward anak kita dijodohin sama anaknya Esi? Hayu Esi mah setuju aja. Udah goceng atuh mas kawinnya. Wani piro. Anak gue, dari kita mau jodohin aja deh. Iya teh gelisna Esi. Anak saya yang lagi puber namanya. Loh, Mami nggak tahu nama saya? Aku lupa nama kamu karena kita setahun nggak ketemu. Ini teh gelisnya Esi. Gelis ya deh. Cocok. Tapi kayaknya cilok gak sih? Jadi kan dijodohin? Senang-senang aja sih. Iya. Kalau misalnya Edward sama Febri boleh nggak? Mau. Ya terbaik aja sih sebentar buat Edward. Suka. Karena kan Febri yang udah terbaik lah. Coba tanya Febrinya mau nggak sama kamu? Febri pasti mau dong. GR. Tanya sama mamanya, coba. Tante, Febri boleh gak? Kasih teh gugup. Agak belepotan ngomongnya. Karena cilok beneran jadi gugup. Ibu, Edwardnya orangnya baik nggak? Ya udah tuh berarti kita deal ya. Jadi besan ya? Iya deal. Bismillah. Amin. Coba ya ini ya di mana Nena? Iya diresmikan, sepakat ya. Dari keluarga kita sih udah setuju semua. Papi udah pasti setuju lah. Bukan makan siang. Setelah cerita tentang keseruan para pemain sinetron Dunia Terbalik dengan para penggemarnya, serta romansa cinta Edward dan Febri yang akhirnya mendapat restu dari ibunda mereka, maka kini giliran kisah Ria Ricis yang mudik liburan ke Eropa. Lalu seperti apa keseruan selebgram ini yang lebih memilih menghabiskan libur lebarannya di negara Eropa? Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Mila Rahmawati. Nikmati libur lebaran, Ria Ricis memilih liburan ke Eropa. Sebelum berangkat ke Eropa, seperti apa kehebohan yang terjadi saat Ria Ricis beres-beres membersihkan rumah karena ditinggal mudik oleh asisten rumah tangga? Lalu bagaimana pula keseruan saat Ria Ricis liburan ke Eropa? Momen libur Hari Raya Idul Fitri dimanfaatkan oleh selebgram berhijab Ria Yunita alias Ria Ricis untuk mengajak sang bunda Yunifa Lisnawati menjelajah ke benua biru Eropa. Sebelum memulai perjalanannya ini, adik kandung Okky Stiana Dewi ini pun melakukan aksi bersih-bersih rumah. Ricis tak ingin sekembalinya dari pelesiran nanti, rumah dan kamarnya masih dalam berantakan, mengingat sang asisten rumah tangga saat ini juga masih menikmati libur lebarannya di kampung halaman. Maka seperti inilah aksi Ricis saat harus berbenah rumah juga kamar pribadinya. Aduh, ini nih kalau udah tinggal sama Mbak, asisten rumah tangga, semua kerjaan numpuk sama Ricis. Aduh, ini berhari-hari sampai kerudungnya ganti lagi. Ini sampai kolong-kolong wajib banget bersih. Tuh kan banyak banget debunya ya Allah. Sampai kolong-kolong harus bersih semua karena kebersihan itu sebagian dari iman. Ini kamar aku udah kayak kapal pecah. Kalian bisa lihat sendiri baju kotor ada di mana, ada ini, tas, semuanya. Ya Allah sampah, astagfirullahaladzim. Ini alat makeup sampai nyusup. Ya Allah baterai kamera sampai nyusup ya Allah. Aduh, yaudah aku beres-beres dulu nih. Tuh kayak gini berarti tandanya buang debu, buang pasir-pasir. Lu kata di pantai. Tuh gini nih biasanya tuh. Itu sangat berat sekali ditinggal sama asisten rumah tangga karena biasanya apa-apa diurus, mau makan tinggal ke tempat meja makan, udah ada makanannya. Ditinggal rumah dalam keadaan berantakan, pulang-pulang udah rapi, udah bersih. Dan sekarang aku harus menerima kenyataan. Aku ditinggal. Sedih banget ya, kayak ditinggal cowok ya. Sedih banget. Jadi ya harus benar-benar mandiri. Jadi harus rapi-rapi sendiri, apa-apa sendiri.
Perjalanan gadis berusia 21 tahun ke daratan Eropa bersama sang bunda usai Hari Raya Idul Fitri kali ini adalah untuk kali pertamanya. Berbagai macam pembekalan, mulai dari baju hangat, sepatu boots, shawl, hingga pecahan uang euro telah disiapkan Ricis jauh-jauh hari. Bahkan agar tak mengubah selera makannya, Ricis tak lupa membawa sebotol kecap dan saus sambal yang dianggap akan mampu menetralisir rasa yang sudah tentu akan terasa asing di lidahnya nanti. Dulu tas kecil yang selalu Ricis bawa kemana-mana nggak pernah ketinggalan, yaitu ransel. Di dalam sini ada yang pertama kacamata lagi. Oke, banyak banget. Ini kayaknya harus saya bingung. Nuker uang segini buat, oh my god, berantakan banget, buat liburan. Tada, kira-kira berapa segini ya. Dan ini penting banget kalau mau belanja apa segala macam, nggak kekurangan uang. Terus ada sepatu boots juga. Ini memang pure punya aku, asli punya Ricis. Sepatu boots lagi, ini boots kesayangan aku. Kalau misalnya aku pergi kemana-mana ke luar negeri selalu dipakai. Shell lumayan banyak, ada warna hitam, ada yang warna army juga. Dan ini teman-teman udah rapih. Dan aku juga bawa ini nih, jadi buat jaga-jaga aja gitu. Yang aku siapin dari sini sih yang pertama biasanya kecap sama saus sambal kali ya. Sebagai selebgram yang telah memiliki jutaan subscriber, Ricis boleh berbangga bisa mengajak sang bunda pelesiran ke benua Eropa, khususnya ke negara Perancis. Hasil jeripayahnya sebagai selebgram yang rajin mengunggah foto serta video juga meme kreatif yang tak hanya menghibur tapi juga terselip nilai dakwah. Rencananya Ricis akan berada di Eropa selama 8 hari. Hari pertama Ricis di Eropa langsung disambut dengan hamparan salju yang membuatnya kedinginan. Dan sebagai wanita, Ricis ingin menikmati suasana romantis di bawah Menara Eiffel tepat di hari ulang tahunnya yang jatuh pada tanggal 1 Juli mendatang. Assalamualaikum pemirsa Intens, alhamdulillah hari ini Ricis lagi berada di Swiss, tepatnya di Zurich. Yay, happy holiday semuanya. Dan nanti selama di Eropa, Ricis akan ke Paris tentunya, terus nanti mau ke Amsterdam dan lain-lain. Lebaran ini yang membuat Ricis lebih berkesan yaitu Ricis mau ke Paris sama ibu. Yeay, karena ibu suka banget sama negara Eropa dan suka sama Menara Eiffelnya juga. Dan Ricis juga suka sih. Jadi pengen ngajak ibu liburan gitu. Yang paling banget pengen dikunjungin yang pertama Menara Eiffelnya, karena waktu Ricis lihat jadwalnya pas banget di tanggal 1 Juli, which is itu adalah ulang tahun aku. Pas banget ulang tahun di bawah Menara Eiffel, so romantis. Tapi tetap jomblo. Enggak, jadi ulang tahunnya sama ibu, sama Melissa Caca, dan pas banget di bawah Menara Eiffel. Jadi ya happy holiday semuanya. Selama liburan di Eropa, Ricis memberikan 100% waktu dan semua-muanya khusus untuk ibu. Karena memang bisa dibilang ini adalah hadiah ulang tahun ibu juga, ulang tahun aku juga, jadi dirapel jadiin satu. So aku kasih 100% waktuku, waktu kita semua untuk ibu. So terserah ibu mau belanja, mau makan ini itu semua-muanya aku kasih bebas ke ibu. Yeah. Setelah keseruan Ria Ricis menikmati libur lebarannya di negara Eropa, lantas bagaimana dengan repotnya Pasha Ungu saat bisa menghabiskan waktu libur lebaran bersama keempat anaknya di rumah? Benarkah jika Pasha dibuat kewalahan dengan pola tingkah 3 jagoan kecilnya? Libur lebaran, Pasha dan Adele memilih untuk di rumah saja bersama keempat anak-anaknya. Nikmati libur di rumah baru. Seperti apa keseruan Pasha bersama anak-anaknya saat bermain dan juga berenang? Lalu benarkah Pasha dan Adele sampai kerepotan mengurus keempat anaknya sekaligus tanpa asisten rumah tangga?
Bernyanyi sambil bermain piano menjadi penghibur bagi Pasha Ungu yang tengah kerepotan mengurus keempat anaknya di rumah. Ya, libur lebaran kali ini Pasha bersama Adele istrinya harus mengasuh sendiri keempat anaknya karena ditinggal mudik asisten rumah tangga. Saking repotnya mengurus keempat anak yang masih kecil, Pasha dan Adele sampai melewatkan momen sholat Id pada lebaran kemarin. Lantas benarkah Pasha dan Adele selalu tidur larut malam lantaran mengawasi keempat anaknya yang aktif, khususnya Kayla yang masih bayi? Seperti apa keseruan Pasha saat menemani anaknya bermain di halaman rumah barunya di kawasan Bogor, Jawa Barat. Aja, loncat nak. Dung tak 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 dung tak. Loncat, asik. Jangan Raja yang loncat. Hap 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 hap. Takut ya? Hap hap. Gitu. Om, ada baba mana? Saka mau berenang dulu Om gitu. Aku mau berenang Om. Sini. Mau juga. Tenggelam. Lagi renang Om. Lagi berenang Om gitu. Berenang Om. Oh berenang. Emang kamu bisa? Bisa Om. Coba. Iya gitu ya. Iya. Aku menang Saka. Aku menang dulu. Ini. Aku berenang dulu. Suka berenang? Suka gitu. Suka nggak Saka? Aku gak suka. Oh suka. Ya jujur sampai-sampai kita nggak sholat Id. Kita nggak sholat Id karena adiknya dia nih yang nomor 3, Raja tuh memang lagi happeningnya gitu, lagi yang luar biasanya, aktif banget, begadang, terus adiknya juga yang bontot, yang Kayla juga nggak tidurnya tuh 5-10 menit, bangun lagi, ibunya nyusuin lagi, jadi betul-betul capeknya tuh bukan capek karena ngejaganya, bukan. Tapi karena dia aktif banget, jadi kita harus kejar ke sana, harus kejar ke sini, ngawasin dia, jangan sampai dia salah. Karena dia tuh Raja tuh apa yang di lantai dia makan. Terus nggak bisa lihat tangga, maunya naik, maunya manjat. Semua dioprak-oprek, jadi capeknya tuh bukan capek apa, capek harus ngawasin 24 jam untuk dia. Jadi kita tuh baru aman tuh setelah dia tidur. Susah, nggak bisa tidur, terus yang satu pengen digendong sama aku, yang bayi juga gimana nyusuin, jadi ini banget lah pokoknya, jadi zombie. Kurang berasa tidur, banget. Jujur kita tuh kemarin, saya pribadi ya, khususnya baru nyadar ya, betapa ternyata yang namanya bibi itu ya, bibi yang jagain anak itu luar biasa itu ya? Luar biasa itu. Tak hanya repot mengurus keempat anaknya, Pasha yang juga disibukkan dengan urusan kerja sebagai wakil wali kota Palu dan juga musisi mengaku lelah saat harus terjun langsung mengasuh keempat anaknya. Pertama kali mengambil tanggung jawab mengurusi setiap keperluan anak-anaknya, benarkah Pasha terkadang mencari alasan untuk menghindar? Benarkah Pasha sampai pusing 7 keliling saat menghadapi setiap tingkah anak-anaknya yang makin aktif? Ya. Awas. Ya naik aja dong, coba. Naik sendiri. Naik kemana? Lo jangan lewat sini loh. Ini kan bukan buat naik. Iya. Jadi juga ya. Jadi boleh nggak? Mau. Awas ada aja. Awas. Waduh. Nih Saka. Jadi habis ini ya. Ayo. Asik. Jadi lagi nih. Aduh. Saka nggak bisa nih. Saya aja baru nemenin 2 hari itu udah stres dulu. Udah apa ya? Capeknya berasa. Udah gitu kan campur stres. Stres karena kita nggak bisa tinggalin gitu loh. Begitu kita tinggal dikit dia udah segala macam, mana di rumah nenek pula lagi kan, kita kan juga khawatir takutnya
segala macam barang-barang nenek dioprak-oprek dan lain sebagainya kan, waduh. Soalnya baru tahun ini kita nggak ada bibi yang baru pas lagi lebaran, jadi makanya baru ngerasain tuh kayak gimana nggak ada bibi. Nggak ngambil. Soalnya Mas Pasya juga kan, biar ngerasain. Ya, baru tahun ini betul-betul saya baru ngerasain. Dahsyat 4 kan. Super gitu loh, super. Ya saya sih, kalau saya kan kadang-kadang suka cari-cari alasan, wah lari dulu, kabur dulu ke depan, kabur dulu. Jadi yang siksa ini mominya sebenarnya. Meski sibuk dan repot, benarkah Pasya akhirnya tahu cara membuatkan susu untuk anak-anaknya? Super seru, super stres juga, super bingung kan, bingung. Men, kita nggak tahu harus ngapain. Gua pribadi bukan Momi, kalau Momi sih tahu. Saya nggak tahu harus ngapain. Yang saya cuma bisa kan gendong. Kalaupun dia mau digendong, bayangin nggak? Si baby juga jarang. Kan ada yang nggak mau digendong. Kayak Kayla ini, saya bilang ke istri, kok Kayla ini nggak mau digendong ya sama saya? Digendong mau, tapi ya gitu, nggak nyampe semenit kayaknya udah nangis. Jarang ketemu. Saya kan jadi bingung loh, kok nggak mau digendong sama saya? Apa saya juga udah lama gak gendong bayi lagi kan? Terakhir kan gendong si Raja. Saya baru tahu dan akhirnya sudah tahu berapa sendok susu Dewa, berapa sendok susu Saka, berapa sendok susu Raja. Kalau Kayla masih ASI. Dan airnya harus gimana, angetnya harus gimana. Jujur baru tahun ini saya baru tahu. Saya baru bikinin susu Dewa tuh ya baru sekarang ini. Dia udah 6 tahun. Ya saya lupa ya, tahun-tahun kemarin kayaknya saya memang nggak pernah buatin deh. Baru tahun ini deh kayaknya saya buatin. Jadi sekarang tahu. Bener-bener nggak ada bibi. Gitu. Bener-bener nggak ada. Di balik kisah libur lebaran yang super sibuk dengan urusan anak-anaknya, Pasya sekeluarga tetap diselimuti sukacita saat merayakan lebaran bersama keluarga besar di Bandung dan Bogor. Dan sukacita lebaran inilah yang akan dibagi Pasya dengan menggelar open house saat kembali ke Palu nanti. Ya alhamdulillah kemarin kita berlebaran di Bandung, di rumah mertua, di rumah orang tua Teh Adel, di rumah neneknya Saka, di Buah Batu. Terus hari kedua itu kita langsung balik ke Bogor karena ada beberapa saudara juga yang kita kunjungi di Jakarta sebelum ke Bogor. Terus ya udah, ya selebihnya nerima tamu di Bogor. Ya alhamdulillah sampai hari ini dan besok terbang ke Palu. Ya besok ada open house di Palu dan memang itu sudah setiap tahun kita selalu adain. Jadi ya jadi semuanya bisa tercover gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk seluruh pemirsa Intens, saya Pasya Ungu. Saya Adel. Kita ingin mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sementara itu seperti apa kisah Furi Setia alias Purnomo yang baru pulang mudik dengan mobil barunya. Lantaran belum ada warung makan yang buka, lalu makanan apa yang dicari Purnomo untuk mengganjal perutnya yang keroncongan setelah membersihkan mobil barunya. Inilah kisah Furi Setia, pemeran Purnomo dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan yang baru saja kembali ke Jakarta setelah 5 hari mudik ke Semarang, Jawa Tengah dengan mobil barunya. Menghabiskan libur lebaran selama hampir 5 hari bersama keluarga serta sendirian menyetir mobil selama 9 jam, Furi mengaku cukup kelelahan. Hai Mas Pur. Alhamdulillah akhirnya nyampe juga. Setelah menempuh perjalanan panjang, ikut menjadi bagian dari arus balik lebaran tahun ini. Berangkat jam 11 sampai sini ini jam 7 pagi. Alhamdulillah. Wah. Pakaian kotor. Dan ini titipan
titipan ada lumpia buat apa namanya saudara saya nanti mau diambil ke sini. Tak hanya lelah, Fury yang baru tiba sekitar pukul 7 pagi kemarin nyatanya tengah menahan lapar. Namun sayangnya Fury yang masih berstatus duda itu tak mempunyai stok makanan di kamar kos. Lantas Fury yang berniat mencari warung makan harus mengelus dada lantaran belum ada warung makan yang buka. Demi mengganjal rasa lapar, Purnomo terpaksa membeli siomay. Ya salaman dulu. Ya bang, minal aidin ya, maaf saya. Ya minal aidin wal faizin. Tahunya mana tahu? Tahu kuning bos. Gitu, tahu kuning. Cukup. Terus. Cukup apaan? 2 tahu doang emang bisa bikin kenyang. Pare. Yang mana? Pare yang manis. Telur. Udah. Somaynya mana? Udah nggak pakai somainya? Nggak pakai. Udah kayaknya terserah gua. Satu. Sip. Ya, udah. Meski harus beristirahat, Fury nyatanya masih menyisihkan waktu untuk membersihkan mobil baru yang dibeli dari kerja kerasnya bermain dalam sinetron Tukang Ojek Pengkolan. Lalu seperti apa saat Fury membersihkan mobil barunya yang kotor setelah menempuh perjalanan selama 9 jam dari Semarang? Ya sebelum istirahat kan habis dipakai jalan kan ya dilap-lap biar bersih. Kadang kan banyak tuh cipratan aspal yang nempel di sini di mana itu kayak gini. Ya bersih dulu lah, bersih. Kalau misalnya udah sebelum dibawa ke pencucian karena ini kan capek mau istirahat, lap sedikit dulu, menyempatkan diri terus istirahat terus dilap. Nih, kayak gini ini kan takutnya ntar malah jadi berkerak, makanya dilap ini. Set. Ini kayak gini, yang penting debunya turun aja dulu, rontok set. Ya. Udah sebulan belum ada. Mau lebaran kemarin lah. Mau lebaran langsung alhamdulillah turun. Mau lebaran itu ya udah bawa pulang sekalian. Baiklah pemirsa, terima kasih udah menyambut kedatangan saya dari mudik dari Semarang. Terima kasih, ini saatnya mau istirahat dulu. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin. Terima kasih. Bidadari tak bersayap datang padaku. Dari kisah Purnomo yang baru pulang mudik, inilah kisah cinta Fabi Marcelia pemeran Cucu dalam sinetron Dunia Terbalik dan Revan suaminya yang akan dikemas secara menarik dan spesial dalam program terbaru RCTI Katakan Cinta Reborn. Akan segera tayang di layar kaca RCTI seperti apa kisah cinta Fabi Marcelia saat pertama kali katakan cinta dan resmi berpacaran. Namun indah kau Sebenarnya kalau misalnya pas waktu pacaran nembaknya itu nothing special. Karena kayak kita itu jadian di tanggal 29 Februari, which is 29 Februari itu 4 tahun sekali. Gitu. Awal kenalnya itu di lokasi syuting sih. Awalnya di lokasi syuting. Tapi baru pacarannya setelah sinetronnya udahan. Sinetronnya udahan baru kita mulai pacaran. Jadi ini lagu kita pada saat dia ngelamar pun pakai lagu ini gitu. Lagunya ini dari soundtrack film Twilight. Ya bener, Twilight. Lagunya kayak gini. I have died every day waiting for you, darling, don't be afraid. I have loved you for 1,000 years. I love you for 1,000 more. We'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Teman-teman seperjuangan, perjuangan hidup. Ya ini dia nih pasangan susah, kita seneng. Ya, susah seneng berbagi bersama semua. Yang gitu lagi tuh kan.
Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Katakan Cinta Reborn karena di situ kamu mau lihat yang sweet di situ ada, dan yang terpenting adalah ada kisah cinta aku sama Revan di situ. Nah, yang belum tahu jangan lupa banget saksikan Katakan Cinta Reborn hanya di RCTI. Oke. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, teraktual yang kami sajikan hari ini. Terus saksikan Intens setiap hari Senin sampai Jumat, mulai pukul 10 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di RCTI. I'm gonna show you something beautiful. Nothing lasts forever. It's the end. Oh, come on. You are this close from your dream. Lihat Krakatau, sunset di Labuan Bajo, berenang di Maldives. Kalian kenapa?